Shalom, pria integritas Gereja Banten. Di balik senyuman yang terlihat dari seorang pria, seringkali ada pergumulan yang dipendam, ada tanggung jawab yang berat, ada harapan yang harus dipenuhi, ada tantangan hidup yang terus datang silih berganti. Namun, Tuhan tidak pernah merancang seorang pria untuk berjalan sendiri. Tuhan rindu menjamah, memulihkan, dan menguatkan setiap pria agar kembali hidup dalam rencananya yang sempurna. Karena itu, kami mengundang setiap pria yang ada di GCA Banten untuk bisa hadir dalam acara Gathering Kaum Pria pada hari Sabtu 22 Agustus 2026 di Pondok Doa Salomo, Depok. Mari luangkan waktu sejenak dari kesibukan kehidupan. Datanglah kepada Tuhan. Bersama-sama kita akan membangun persekutuan yang lebih erat, mengalami kehadirannya yang nyata, dan menerima pemulihan yang Tuhan sediakan. Jika ada hati yang lelah, Tuhan sanggup menguatkan, meneguhkan, dan memulihkan. Jangan lewatkan kesempatan ini. Datanglah dengan hati yang terbuka. Biarkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita melalui Gathering Kaum Pria. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pria integritas, yes. Pria integritas, yes. Pria integritas, yes, yes, yes. Dahsyat. Pria bersatu, gereja maju. Gereja maju, pria bersatu. Aku mendapati diriku berdiri mengerikan. Api ada di mana-mana dan banyak orang berteriak. Aku gemetar ketakutan. Kemudian seorang malaikat menuntunku ke sebuah buku besar. Itu adalah kitab kehidupan. Aku mati-matian mencari namaku. Aku menemukannya. Tetapi detik berikutnya aku membeku. Namaku perlahan menghilang dan aku bertanya dengan ketakutan, "Malaikat, kenapa?" Malaikat itu tidak menjawab. Ia hanya menyuruhku untuk terus mencari. Beberapa orang lebih menghargai uang daripada Tuhan. Beberapa orang hidup dalam kebencian. Beberapa orang selalu berpikir, tidak pernah terlambat untuk bertobat. Hari ini kita percaya saudara dan saya adalah panggilan-panggilan Allah. Saudara dan saya adalah pilih-pilihan Allah yang telah dipanggil ke tempat ini untuk kita memuji, untuk kita menyembah Tuhan Raja di atas segala raja. Oleh karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, hari ini kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, kita fokus kepada firman Tuhan. Karena setiap penyembahan kita, puji-pujian kita akan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Mari saudaraku, kita siapkan hati kita saudara. Kita percaya bahwa Roh Kudus pagi ini hadir di tempat ini saudara, yang menguatkan
menguatkan kita semua, yang menguatkan setiap keluarga-keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang Kau berikan dalam hidup kami. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu.
Kamu disayang Tuhan karena kita hadir di panggilan Tuhan. Amin. Kita anak-anak Allah. Amin. Haleluya. Oh betapa indahnya. Oh betapa eloknya. Saudara seiman hidup dalam persatuan, waktu rapat di kemalangan dan menjalur tajubannya. Seperti anggur yang dari mengalir berbukit Sion, bersenang lagi kita dan Tuhan, ada berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Mari bergoyang. Saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini akan menguatkan kita semua, saudara. Kita percaya ketika firman Tuhan ditabur, ketika firman Tuhan disampaikan, ini akan membuat kekuatan dalam kehidupan kita, saudara. Haleluya, Yesus. Terima kasih.
kami Engkau ubahkan Bapa. Biar Engkau menyertai setiap kehidupan kami, keluarga-keluarga kami, anak-anak kami, cucu dan mantu kami, Kau yang memberkati. Kami tidak tahu Tuhan akan hari esok, tapi kami percaya satu hal yang kami yakini, Engkau Allah yang untuk bekerja dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang mempunyai rancangan dalam setiap kehidupan kami, rancangan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Yesus. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai setiap kehidupan kami selama ini. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan terang baik bagiku. Semua yang ku alami bersama ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Selama hidupku jalan, bersyukur padamu.
Terpujilah Tuhan, kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami pada pagi yang indah. Tuhan, kami masuk dalam hadirat-Mu lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam lagi bersama-Mu Tuhan, karena kami tahu Allah yang kami sembah, Allah yang dahsyat, yang sanggup menolong setiap persoalan hidup kami Tuhan. Pada pagi ini fokuskan kami kepada Engkau saja Bapa. Terima kasih Tuhan, ucap syukur dan berdoa. Haleluya, semua percaya katakan amin. Wah, WL singer di depan dulu, bukan mau masih ke depan ya. Saya melihat tadi waktu nyanyi sialalalala, sepertinya apa masalah di luar banyak. Hutangku masa belum beres, motor gua masak gua belum beres, cuci gua banyak. Hari ini kita lepaskan depan kita mau menyembah Tuhan. Hanya 2 jam, berikan waktu kepada Tuhan. Coba lepaskan fokus kepada persoalan perkara-perkara Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menolong kita. Semua kita bantu diri. Semua berjoget. Raja Daud pun berjoget waktu dia menyambut tabut Allah. Ya, Daud raja, dia berjoget sampai istrinya seperti orang gila. Ya, kenapa? Sang gembiranya dia ingin memuji Tuhan yang terbaik buat kemuliaan Tuhan. Joget semua, ayo. Ini yang terbaik buat Tuhan.
Ini yang kita cari, diberkati untuk memberkati. Berkomitmen sampai tuntas dengan kemurnian hati, ya. Dengan kemurahan hati, ya. Harusnya kemurnian hati, tapi udah sampai kemurahan hati, ya. Ya, kemurnian harusnya kemurnian hati, ya. Berkomitmen sampai tuntas dengan kemurnian, maaf ya, harusnya kemurnian hati. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, bagaimana seorang pengikut Kristus, murid-murid Yesus mengambil satu komitmen seorang pelayan Tuhan dimanapun kita bergereja melayani pekerjaan Tuhan, tentunya ada satu komitmen di dalam pelayanan itu. Sebagai jemaat ada komitmen datang kepada sini bukan menyembah siapa-siapa, tetapi menyembah Tuhan. Itu komitmen kita, ya. Apa yang kita lakukan adalah kita dengan Tuhan. Komitmen pribadi kita dengan Tuhan, bukan sekedar ikut-ikutan. Ambil satu komitmen perjanjian kita dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih, kenapa saya katakan kita mengambil komitmen dengan Tuhan? Orang yang kita ambil komitmen itu, ya, tentunya kita yakin orang itu adalah orang yang luar biasa. Mereka boleh sungguh-sungguh komitmen mengutamakan kelayakannya publik daripada kepentingan dia sendiri. Tetapi kalau sudah dijabat, apa yang terjadi? Banyak yang melanggar komitmen. Ya, mohon maaf, banyak kejadian sampai sini di medsos, ya. Suatu perjanjian, pengabdian dan pelayanan menyerahkan segenap hidup kita kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, sungguh-sungguh segenap totalitas hidup kita kepada Tuhan. Gampang nggak? Nggak gampang. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, ya, Tuhan Yesus mengambil komitmen pelayanan di dalam dunia sampai tuntas, yaitu rela berkorban, disalibkan, dia dihina, diolok-olok, dihina, kemudian ditusuk lambungnya, mati, dikasih mahkota duri. Buat siapa? Komitmen dia datang untuk menebus kita semua. Sesungguhnya kitalah manusia yang menanggung dosa-dosa kita, dan kita harus binasa karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita, sehingga dia mengaruniakan anaknya tunggal, yaitu Yesus Kristus ke dalam, untuk siapa? Untuk kita semua. Itulah komitmen luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih, kalau kita pikir engkau luar biasa Yesus, engkau selalu menyertai kita. Bapak Ibu yang dikasih, kita bersama-sama baca di dalam Daniel 3 ayat 17 sampai 19 itu katakan haleluya, haleluya. Ayo kita sama-sama bacakan, ya. Ayo bacakan sama-sama, 2, 3. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. 18. Tetapi seandainya tidak, hendak Tuhanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuhanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lipat lebih padat. bagaimana pada saat Raja Nebukadnezar membuat patung, kurang lebih saya baca 3 meter, terbuat dari emas semua, dan semua rakyat harus menyembah dia. Pada saat trompet berbunyi terus, dan semua datang bersujud menyembah patung emas Nebukadnezar yang dibuat kurang lebih 3 meter tingginya. Semua sujud menyembah. Tetapi ada 3 anak muda, ya, itu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Yesus, mereka ada ketetapan, mereka tetap setia, takut akan Tuhan. Mereka tidak mau menyembah. Resikonya mereka tahu nggak?
tidak usaha, nggak mau bayar pajak, resikonya kita was-was takut terdiriksa, datang betul hukum apa pun mereka yang nggak tahu, ya pastikan kalau mereka melanggar ditanya Raja Nebukadnezar, pasti mereka dihukum. Sudah tahu mereka, tetapi mereka memisah komitmen ini tetap taat setia kepada Allah mereka sumpah. Bapak Ibu yang dikasih, kemudian Raja Nebukadnezar melihat mereka tidak taat, tidak setia. Masukkan mereka pengawal-pengawal yang badan besar ke perapian. Ini cerita ini sudah terus kita menerus. Kalau saya di firman Tuhan di sekolah minggu mungkin udah puluhan kali sampaikan. Bagaimana ketaatan Sadrak Mesyak Abednego ini tetap ambil satu komitmen datang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih, masukkan perapian, panaskan lagi 7 kali lipat, kasih api, kasih bensin, segala macam 7 kali lipat panasnya. Sampai-sampai pengawal pun masuk dekat api itu mentah dan mati saking panasnya. Apakah Tuhan menjaga mereka? Apakah Tuhan menyertai mereka? Menyertai mereka lah. Di situ ada masuk mereka, lempar. Bapak Ibu yang dikasihi, inilah mental baja, iman baja luar biasa. Ya, sekalipun mereka mati di dalam mereka, dan mereka tahu Tuhan akan menolong mereka. Masuk ke dalam, kemudian Raja Nebukadnezar melihat itu kan 3 orang, melainkan ada berapa? Oh ya, baca ikutan saya ya. Saya ya. Roh Kudus. 4 orang. Satu lagi siapa tuh? Malaikat menjaga mereka. Demikian kehidupan kita, percaya nggak? Tuhan selalu menjagamu setiap hari, pagi siang sore, bangun pagi, pagi siang sore, bangun pagi. Percaya nggak? Tuhan menyertai-mu. Malaikat ada bersamamu. Percaya? Percaya. Mana malaikatnya Pak? Ya, dia nggak tahu, nggak usah bertanya kalau jauh. Intinya besok bangun pagi kita sehat, ya, bisa makan, bisa buang air besar, bisa menikmati sehat. Cok makan terus nggak bongbong 3 hari juga. Ya. Saya pernah ikut strongman itu ya 3 hari benar-benar. Waduh, saya dikasih makan lagi ampun lagi saya. Pulang ke rumah minum obat strongman sebetulnya. Memang kami di strongman dia luar biasa ya, makan sekedar ya susah ya. Bagaimana kita belajar ketaatan pada saat Adam di taman Eden itu. Hai Adam, semua pohon ini kau boleh makan kecuali satu, ya, buah pengetahuan tentang baik dan buruk. Kita melihat Tuhan Yesus berkomitmen datang ke dunia untuk Tuhan Yesus, ayo sama-sama, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk dosa dan menyelamatkan umat manusia. Kita adalah umat manusia yang harus diselamatkan oleh Tuhan. Tapi pilihan itu ada di tangan kita. Free will, kebebasan kita untuk memilih. Bapak Ibu, Tuhan kita bukan otoriter. Kita tahu harus, tapi memberikan kebebasan, pilih mana yang baik, mana yang buruk. Tahu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus, Yesus lahir, mati, bangkit untuk kita semua. Begitu komitmen Tuhan Yesus, dia mati, ya, dia lahir, dia mati, dia bangkit untuk menyelamatkan kita, membawa kita masuk kerajaan yang dijanjikan Tuhan, yaitu kerajaan surga, kehidupan yang kekal. Mau? Lukas 15:10 di situ katakan, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan datang bukan mencari orang yang benar. Karena apa? Di dunia ini tidak ada yang benar. Nah, ada yang benar. Ya, untuk itulah ada sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan
anak-anak tersesat dibawa menuntun kita, membawa kita ke jalan yang benar. Bapak Ibu yang dikasih, ayat ini yang luar biasa, ini komitmen Tuhan lagi ini kepada kita. Ya, kasih lagi sekali, tekankan komitmen Tuhan. Kata Yesus kepadanya, ya, kalau muridnya kata, ya tuh, akulah Hidup. tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau ini meyakinkan kita. Ya, kata-katanya sederhana, meyakinkan kita, mengambil komitmen kita kepada Tuhan. Akulah jalan itu benar dan hidup. Akulah itu Yesus katakan. Masa ngambil komitmen sama Tuhan lagi, meyakinkan kita lagi. Tidak seorang pun sampai ke rumah Bapa di surga kalau tidak melalui Yesus. Ambil komitmen kita mengikut Yesus. Komitmen pribadi sama Tuhan. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku ikut sampai ku lihat Yesus. Ku ikut sampai ku lihat Yesus. Ku tak ingkar. Lagu ini ya luar biasa. Mengikut Yesus adalah komitmen pribadi kita, pribadi kepada Tuhan. Kemudian lagi ada dikit lagi. Ini ya, nah satu lagi tekanan. Yohanes 25 seringkali ada di kuburan ini ayat ini. Ya, Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Yakin loh, akulah ini katakan. Komitmen sama Tuhan, kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada ambil komitmen kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Wah, ini komitmen yang ditekankan. Akulah ya kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya, setia, mengambil komitmen dengan aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ada pengharapan. Amin. Kita bukan mati habis selesai. Bapak Ibu yang dikasih, ya, Roma 4:21, dengan penuh yakin bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan Tuhan. Apa Tuhan janjikan kepada kita? Coba, janji Tuhan apa sih? Coba satu lagi dikit Pak. Jadi ini janji Tuhan. Baca bersama-sama janji Tuhan apa terjadi dalam hidupmu? Janji Tuhan ini apa terjadi dalam kehidupan kita? Ayo 1, 2, 3. Jaminan kehidupan yang kekal. Tuhan akan bersamamu. Tuhan akan memberi kekuatan. Tuhan akan menjawab doamu menurut kehendak Tuhan. Tuhan akan memelihara kita. Tuhan akan memberikan kita damai. Tuhan yang selalu mengasihi dan menyertai. Ini janji Tuhan ada nggak dalam kehidupan kita? Ada nggak kira? Mana yang ada? Semua. Ada nggak semua? Semua. Ada. Berkomitmen dengan tuntas, ya, dengan Tuhan Yesus tanpa syarat dan kondisi apapun. Berkomitmen kepada Tuhan Yesus di sini tanpa syarat dan kondisi apapun. Tuhan berserah. Seperti yang dikatakan Sadar Mesak Abednego, dia nggak tahu, berserah Tuhan. Aku berserah kepadamu, apapun terjadi, saya percaya Tuhan akan menjaga menyertai saya. Iman yang luar biasa. Tetapi ayat tetap taat sampai istri berkatakan dia apa? Istri harusnya memberikan semangat, tetapi ayat 2 ayat 9 Anda bisa baca. Ya, di situ katakan, masihkah engkau setia kepada Allahmu? Kutukan dia Allahmu dan matilah. Kata Ayub apa? Hei, engkau berkata seperti orang perempuan gila yang nggak tahu terima kasihnya. Apakah yang baik-baik? Engkau yang mau hidup sehat, kaya, raya, yang mau datang kepada Tuhan, sedang menghadapi persoalan, engkau meninggalkan Tuhan. Saudara, itu manusiawi seperti itu terjadi. Kalau susah, teriak. Kalau sudah happy, ya pergi kemana-mana, lupa datang kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih, 3 ayat. Dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan, memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki
penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Dengan siapakah Tuhan Yesus membuat komitmen yang komitmen baru, yaitu yang siapa? Dengan semua manusia ciptaannya yang mau. Semua manusia ada 8,5 miliar lebih, saya baca di Google ya. Tapi 2,6 ini anak-anak Tuhan. 2,6 miliar ya, campur. Yang mau menerima, percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak anak-anak Tuhan yang di akhir zaman yang jatuh. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, supaya kembali lagi. Hei temanku, engkau yang lakukan itu tidak benar, balik lagi, bertobat. Tapi kalau kita ingatin seseorang, dia nggak mau dan lawan, besok hebat aja, sok kudus aja, ya. Itu seringkali. Tetapi kita sayang, bukan kita mengusir, tapi kita sayang. Amin. Sayang. Ayo sama-sama lagi tinggalan dosa. Tolong saya, Tuhan Yesus berkomitmen datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Dia rela berkorban, menderita, diolok-olok, dihina, diludahi, lalu Harus memikul salib yang berat, serta pakaikan mahkota duri yang tajam dengan titisan darahnya, dan juga lambungnya ditusuk dengan tombak. Tuhan Yesus sangat menderita. Karena siapa? Karena komitmennya untuk menyelamatkan, menebus dosa dan kesalahan kita. Amin. Ya, ada apa? Kami melayani itu memang fisik kami lemah, udah tua-tua juga ya, hampir 70 juga udah. Saya gagal Tuhan kalau di antara kami ada yang salah satu pergi, mungkin Tuhan kirim yang lain lagi. Ya, anak muda nggak kuat di sana, pergi paling 3-4 kali jauh, ya nggak kuat. Dari mana melayani di Papua, ke Kalimantan? Kita lihat di Facebook naik perahu rakit sampai menuju tujuan melayani kerja Tuhan. Pernah nggak lihat itu? Ya, pelayanan. Kita di sini mungkin apa? Di sana bagaimana jangkau jiwa-jiwa yang di Bangka, di Kalimantan, di Papua? Mau nggak? Ya nggak gampang, ngomong gampang, tapi melakukan itu susah. Kita melihat bagaimana sih murid-murid Yesus. Petrus, kita melihat ya di pelayanan Tuhan, apakah akhir hidupnya baik-baik saja? Petrus disalibkan terbalik, Yesus sesungguhnya dia tidak layak. Dia minta sendiri, aku ingin disalibkan dengan kepala di bawah. Ya, Bartolomeus, ya dia dikulitin hidup-hidup. Serem, dikulitin hidup-hidup. Ya, kita melihat lagi Matius, ya pungut cukai, ya wafatnya dengan pedang. Wah, saya baca ini seorang murid Yesus yang dekat Yesus. Kenapa Yesus nggak tolong? Tetapi Yesus melihat komitmen mereka, mati dalam dunia ini, tetapi Tuhan menyempurnakan di kerajaan surga. Bapak Ibu yang Thomas ada di Didimus disutarakan, wafatnya ditikam dengan tombak, tusuk sampai dia mati. Yakobus disutarakan anak Alfius, wafat dengan cara dipukul sampai tewas. Matius pasal 7 ayat 21, demikian firman Tuhan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ini ayat, bukan setiap orang Kristen yang berseru kepadaku, kata Yesus, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bukan setiap pengikut Tuhan, tolong aku masuk kerajaan. Tetapi hidupmu kudus, hidupmu terus berbuat dosa, tidak mau taat kepada Tuhan. Bagaimana kita? Walaupun kita teriak Tuhan, tolong saya, tetapi
Tapi selama kau hidup, tidak engkau mengasihi melayani pekerjaan Tuhan. Tidak ada perbuatan baik dan takut akan firman Tuhan. Dosa jalan terus ke gereja-gereja, dosa-dosa. Bagaimana kita bisa masuk kerajaan surga? Bisa nggak? Engkau adalah hambaku, aku tidak mengenalmu. Buka mata lagi, aku mendapati diriku berdiri mengerikan. Api ada di mana-mana, dan banyak orang berteriak. Aku gemetar ketakutan. Kemudian, seorang malaikat menuntunku ke sebuah buku besar. Itu adalah kitab kehidupan. Aku mati-matian mencari namaku. Aku menemukannya, tetapi detik berikutnya, aku membeku. Namaku perlahan menghilang, dan aku bertanya dengan ketakutan, "Malaikat, kenapa?" Malaikat itu tidak menjawab. Ia hanya menyuruhku untuk terus mencari. Beberapa orang lebih menghargai uang daripada Tuhan. Beberapa orang hidup dalam kebencian. Beberapa orang selalu berpikir, tidak pernah terlambat untuk bertobat. Kepadamu, kamu belajar saling mengasihi, saling menolong Tuhan, karena kami ingat janji-Mu, Engkau yang selalu menolong menyertai kami setiap saat Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau terus. Haleluya, haleluya. Amin Yesus. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kita yang sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan, sekalipun kita melakukan hal-hal yang Tuhan tidak inginkan, tapi Tuhan masih sayang dan mengasihi kita. Amin. Oleh karena itu saudaraku, kita bangkit berdiri sebentar. Kita akan berdoa buat Bapak Gembala kita, Pak Bintang. Bapak yang baik, kami berdoa untuk Bapak Gembala kami, Pak Bintang, Bapak. Engkau kuduskan, Engkau sucikan Bapak. Engkau urapi dia Tuhan di dalam pelayanannya, di dalam keluarganya, anak dan serta setiap usaha yang dilakukannya. Engkau memberkatinya Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu menolongnya, Engkau yang selalu memberikan hikmat-Mu kepadanya Bapak, memberikan kesehatan, kekuatan Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil dalam nama Yesus. Kami Engkau selalu menyertai ke dalam kehidupan. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan dulu saudara berdiri kasih Tuhan Yesus. Nah saudara, ini Pertanyaan saudara. ya ini ada satu ini ya, hadiah dari Bapak Gembala ya. Pertanyaannya satu saudara, apa tema hari ini? Angkat tangan. Ya, silakan berdiri Bu. Temanya hari ini? Hari ini berkomitmen tuntas dengan Tuhan Yesus, dengan kemurahan hati atau kemurnian hati. Yang singkat coba singkatnya. Kayaknya nggak panjang begitu. Ayo, satu kali sekali. Tema untuk hari ini berkomitmen tuntas dengan kemurnian hati. Iya, terima kasih. Silakan Bu. Luar biasa. Terima kasih. Berarti berkat melimpah juga saudara. Ya, tadi dia 2 kali ya. Ya, tadi dia juga sudah memberkati orang lain. Sekarang dia memberkati oleh Tuhan. Ya, saudara dikasih Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau memberi kami kesempatan untuk boleh berbagian dalam pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan kuduskan persembahan kami. Tuhan boleh pakai persembahan kami untuk perluasan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Juga Tuhan untuk mendukung camp sekolah minggu yang akan diadakan pada bulan Juli mendatang. Tuhan, kami berdoa sucikan kuduskan persembahan kami. Berkati juga mereka yang mengelolanya biar diberi hikmat, diberi akal budi, lebih daripada itu roh yang takut akan Tuhan.
kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, sangat teramat baik Tuhan. Kalau pada hari ini Tuhan, pada bulan Juni tanggal 15 Juni 2026 Tuhan, Engkau sudah menambahkan usia hamba 1 tahun, yaitu jadi 99 tahun Tuhan. Hamba bersyukur Bapa atas kasih anugerah-Mu. Dalam anugerah-Mu saat ini Tuhan, Kau tanamkan dalam hati hamba-Mu, dalam hati pikiran hamba-Mu, dalam kehidupan hamba-Mu, lebih juga dalam keluarga kami Tuhan. Hamba bersyukur pada-Mu Tuhan, selama 1 tahun ini Tuhan, pergumulan, pencobaan, masalah Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Biar senantiasa Tuhan Yesus yang menopang, yang menuntun langkah hidup hamba-Mu pada hari ini dan seterusnya Tuhan, untuk melayani Engkau ya Bapa. Ya semuanya hamba serahkan ke dalam tangan Engkau. Hamba tidak bisa membalas kebaikan mereka ya Bapa, tetapi biar Engkau ya Roh Kudus yang membalas kebaikan semua jemaat-Mu GSJ Kanaan, termasuk pengerja-pengerja-Mu Tuhan, terlebih juga kepada pengurus gereja di tempat ini Tuhan. Biarlah kami terus ada kesatuan, ada kebersamaan satu dengan yang lain, saling menopang, saling mengasihi, saling melayani. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Engkau. Biarlah Tuhan anugerah-Mu tetap Kau curahkan dalam kehidupan seluruh umat-Mu GSJ Kanaan, seluruh hamba-hamba-Mu di tempat ini yang setia melayani Engkau Tuhan. Lebih lagi Tuhan, Engkau tambahkan kesetiaan kami Bapa, juga agar kami juga selalu taat setia kepada Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa, biar kami saling melayani satu dengan yang lain, bahkan juga saling mendoain satu dengan yang lain Tuhan. Terima kasih. Dan saatnya untuk saya serahkan kepada Pak Agus untuk memberikan kenang-kenangan untuk kepada Bapak Kepala Bamian pada siang hari ini. Ada kasih dari Haleluya. Yo, beri tepuk tangan. Ya, maka kita perlu ada kesatuan, ada kesehatian, terutama Bapak Gembala Tanjung Burung juga, Pak Kinsan yang banyak mendukung saya juga ya. Pak Kinsan, saya minta maaf kalau ada salah kepada Bapak ya. Ini sahabat saya ini, luar biasa. Pak Agus ya, soal juga sahabat saya semua. Pak Apo juga Pak Dedi yang setia melayani di tempat ini ya. Terima kasih, sekian dari saya dalam nama Tuhan Yesus. Biar kita tetap bekerja sama satu dengan yang lain. Haleluya. Amin. Ayo berkaitan dengan Ibu. Haleluya. Bapak kami usulkan terima kasih Tuhan pada siang hari kami bersyukur di tengah-tengah kami ada Pak Gembala, Pak Omar yang berbahagia. Tuhan, terima kasih penyertaan-Mu di dalam hidupnya. Sudah 69 tahun Bapak, tapi Engkau memberikan kesehatan Tuhan. Persoalan Engkau tolong, Engkau yang selalu menyertainya Bapak di dalam pelayanannya. Tuhan berikan semangat, Tuhan berikan kekuatan yang baru daripada-Mu. Roh Kudus Engkau tolong dan hiburkan, berikan kekuatan semangat yang baru terus Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan keluarganya dalam tangan-Mu, anak cucu diberkati, pelayanannya diberkati Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, segala puji syukur hormat kemuliaan kami naikkan kepada-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan dulu. Sekarang kita akan Misi melihat gereja adalah membangun jemaat yang bersaksi demi kemuliaan Bapa yang di surga, membangun jemaat yang setia melakukan firman Tuhan, membangun jemaat yang mau bekerja seperti untuk Tuhan, menjadi gereja yang melakukan misi Tuhan. Untuk jadwal petugas pelayanan akan diinformasikan secara resmi melalui grup WhatsApp Impres and Worship GSJ Kanaan. ada sedikit tambahan saudaraku, di mana pria integritas ini akan mengadakan camp atau gathering untuk pria GSJA se-Banten. Shalom, pria integritas GSJ Banten.
Di balik senyuman yang terlihat dari seorang pria, seringkali ada pergumulan yang dipendam, ada tanggung jawab yang berat, ada harapan yang harus dilunasi, ada tantangan hidup yang terus datang silih berganti. Namun Tuhan tidak pernah merancang seorang pria untuk berjalan sendiri. Tuhan rindu menjamah, memulihkan, dan menguatkan setiap pria agar kembali hidup dalam rencananya yang sempurna. Karena itu, kami mengundang setiap pria yang ada di GCA Banten untuk bisa hadir dalam acara Gathering Kaum Pria pada hari Sabtu 22 Agustus 2026 di Pondok Doa Salomo, Depok. Mari luangkan waktu sejenak dari kesibukan kehidupan. Datanglah kepada Tuhan. Bersama-sama kita akan membangun persekutuan yang lebih erat, mengalami kehadirannya yang nyata, dan menerima pemulihan yang Tuhan sediakan. Jika ada hati yang lelah, Tuhan sanggup menguatkan, meneguhkan, dan memulihkan. Jangan lewatkan kesempatan ini. Datanglah dengan hati yang terbuka. Biarkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita melalui Gathering Kaum Pria. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pria tuntas. Yes. Pria tuntas. Yes. Pria tuntas. Yes. 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 Dahsyat. Pria bersatu. Gereja maju. Gereja maju. Pria bersatu. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, Man of Impact ini kita ingin menjadi pria-pria yang berdampak, amin. Di dalam keluarga, lingkungan, maupun di teman-teman kita, kerabat kerja kita, ataupun di mana kita berada, kita harus menjadi Man of Impact. Kita sebagai pria, kita harus benar-benar kita dapat diubahkan, saudara. Ya, karena diubahkan itu memang tidak mudah dan tidak gampang. Semua butuh proses yang harus kita jalankan di dalam gathering ini, saudara. Dengan pembicaranya Budi Setiawan dan Bapak Jakobus Indra Kurniawan, saudara. Ini senior-senior kita nih untuk memberikan firman Tuhan sebagai pria yang banyakkan kita sebagai pria itu kan kita susah mendengar, saudara ya. Dari zamannya Adam juga tidak mendengarkan suara Allah, saudara. Ya, juga di dalam hal itu juga Adam memberikan kebebasan buat istrinya untuk memakan buah, padahal harus buah itu buah dilarang, saudara. Yang tadi kita sudah disampaikan oleh Bapak Gembala kita, Pak Kimsan, itu harusnya dilarang. Tetapi Adam tidak mendengarkan suara Allah, jadi membiarkan istrinya memakan buah itu. Malah buah itu juga dicicipi oleh Adam, saudara. Nah, kitalah Adam yang sekarang ini yang ada di GCA Kanaan. Kita harus mengikuti ini, saudara, dengan biaya cukup murah, saudaraku. Kemarin kita lihat ada 500 ya, Pak Agus ya. Ternyata ini cuma 150.000 ya. Wah, ini murah, saudara, pagi, siang, dan sore nih, saudaraku. Ini kesempatan kita bagi pria-pria yang ingin dipulihkan. Ayo kita ikut menghadiri gathering ini, saudara. Karena apa? Kita ingin berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan. Amin. Kita ubahkan di dalam Yesus Kristus, berakar, bertumbuh, dan berbuah menjadi pria yang berdampak untuk keluarga dan sekitarnya. Mau untuk kita berdampak? Amin. Mana laki-lakinya? Coba kita bangkit berdiri yang laki-laki, khusus untuk pria. Coba khusus untuk pria. Khusus untuk pria. Kalau pria-pria ini berubahkan, ikuti kata-kata saya ya. 1, 2, 3. Perubahan bukanlah suatu perubahan. Perubahan sampai terjadi perubahan yang bagi nama Tuhan Yesus. Inilah identitas lanjut, saudara. Ya, yang ingin kita lakukan sebagai seorang pria adalah kita harus berubah di dalam karakter, sifat, dan segala kelakuan kita dalam sehari-hari, saudara. Ya, kiranya engkau berkenan di dalamku.
hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang selalu menyertai kami, Allah yang selalu bersama kami, Allah yang selalu melindungi kami dimanapun kami berada, Allah yang selalu memberikan hidup yang kekal bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan Yesus, sebab Engkau lah segala-galanya bagi kami Tuhan. Kami selalu beriman kepada Engkau Roh Kudus. Biarlah Engkau terus memberkati kehidupan kami melalui iman kami Tuhan. Mata hati kami selalu tertuju kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang selalu hadir di setiap keluarga, semua jemaat-Mu Gestia Kanaan, jemaat-Mu Gestia Philadelphia Tuhan. Biar senantiasa Engkau yang memberkati semua jemaat-Mu Bapa. Satu hal Tuhan, berikan kepada mereka semua kesehatan, kesetiaan, ketaatan untuk melayani Engkau ya Bapa. Biarlah semuanya Bapa kami serahkan ke dalam tangan Engkau. Bahkan juga kami mengucap syukur pada siang ini Tuhan, bila mana selesai ibadah ini Tuhan, ada perjamuan kasih Tuhan yang sudah disediakan semua para hamba-hamba-Mu Tuhan yang membawakan berkat Bapa. Biarlah perjamuan kasih ini Tuhan Kau kuduskan, Kau sucikan Tuhan, agar perjamuan kasih ini juga Tuhan memberikan kepada kami selalu ada kebersamaan satu dengan yang lain ya Bapa. Melalui perjamuan kasih ini juga Tuhan, tubuh jiwa kami terus diberkati, diberikan kekuatan, kesehatan daripada Engkau Tuhan. Kami percaya Bapa Yesus Tuhan, Kau lah Allah yang setia. Biar Kau berkat juga hamba-Mu Pak Dedi Tuhan, yang melayani Engkau. Biar Kau pakai lebih dahsyat Tuhan. Apapun rencana-Mu ke depan untuk hamba-Mu Pak Dedi Tuhan, pakai sesuai rencana-Mu Bapa. Turunlah hikmat-Mu dari surga untuk hamba-Mu Pak Dedi Tuhan. Biar senantiasa Pak Dedi menjadi umat-Mu yang setia, melakukan semua kehendak-Mu, firman-Mu Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Bapa. Bila mana sebentar juga kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Selesai perjamuan kasih Bapa, biar Kau tuntun perjalanan kami dari tempat ini sampai di rumah dengan selamat Tuhan. Pulanglah saudara-saudaraku, Tuhan memberkati Engkau dan Tuhan melindungi Engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepada Engkau, memberikan damai sejahtera, sukacita, pengetahuan, dan bahkan Tuhan menghadapkan wajahnya pada Engkau, memberikan kasih karunia daripada Allah, kita kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Baik, kita katakan Bapa, terima kasih Bapa. Datang di hadirat